Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah. Halo, ketemu lagi dengan saya Ilma Indriasri Pratiwi di mata kuliah Sanitasi, Hygiene, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja untuk Pariwisata. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 bertema tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pada mata kuliah ini intinya kita akan membahas mengenai apa sih itu kesehatan dan keselamatan kerja, lalu juga berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sebenarnya mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah pembelajaran mandiri. Kita akan gunakan diktat perkuliahan, salindia, video eksplanatory, serta saya juga akan memberikan penugasan gitu ya, berupa kuis gitu. Nah, kita sudah lebih ya dari setengah semester dan sekarang pertemuan ke-10. Nah, materi perkuliahan di pertemuan hari ini adalah berkaitan dengan satu, definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu peraturan perundangan yang berhubungan dengan K3 gitu ya. Terus saya juga akan memperkenalkan dengan yang namanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, itu SMK3 istilahnya, juga Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Bagian yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja. Biasanya ini ilmu keselamatan dan kesehatan kerja ini berkembang ya di bidang pariwisata, operasional hotel, juga di restoran gitu ya, di kitchen gitu. Suatu hal yang terkait dengan sistem ketenaga kerjaan gitu ya, dan sumber daya manusia pariwisata, upayanya untuk mewujudkan tempat kerja yang menjamin keselamatan pekerjanya gitu. Jadi aman, nyaman, dan buat pekerjanya itu aman gitu ya, bebas dari kecelakaan kerja, dan pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas kerja. Nah, sejarahnya apa sih gitu ya? Sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja ini sudah muncul dari abad ke-17 sebelum Masehi gitu ya, dari zaman Raja Hammurabi sampai revolusi industri itu juga semua berkembang gitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Sampai pada tahun 1991 di Amerika Serikat itu diberlakukan namanya Undang-Undang Workers' Compensation Law. Itu artinya bahwa kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan itu bisa harus memberikan ganti rugi kepada karyawannya tersebut gitu ya. Nah, prinsipnya sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah bagaimana pekerja itu sebenarnya punya hak untuk memelihara kesehatan fisiknya gitu ya, mentalnya juga secara sosial gitu. Lalu seringkali adanya penyimpangan gitu ya di tempat bekerja yang akibatnya sebenarnya merugikan tenaga kerja. Nah, peraturan ini sebenarnya akan melindungi pekerja selama bekerja terhadap resiko yang ditimbulkan oleh pekerjaannya gitu, yang mungkin dia bisa mengganggu kesehatan pekerja tersebut. Penempatan dan pemeliharaan pekerja di bidang pariwisata dan operasional hotel dalam suatu lingkungan pekerjaan itu harus bisa diadaptasi dengan kemampuan fisiologi dan psikologi. Definisi K3 ya, itu dari filosofi, itu sebenarnya adalah sebuah pemikiran dan usaha untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Lalu kalau secara keilmuan sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja. Tujuan dari K3 ini sebenarnya ingin mewujudkan beberapa hal. Salah satunya misalnya setiap pekerja dan orang yang berada di lokasi bekerja di bidang pariwisata itu harus selalu berada dalam keadaan selamat dan sehat. Lalu setiap sumber produksi itu bisa digunakan juga secara aman dan efisien gitu. Terus setiap proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Semua sarana dan prasarana itu seperti bangunan, alat kerja, mesin-mesin, dan instalasi lainnya itu sebenarnya harus bisa dipelihara dengan baik gitu. Tidak ada juga pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya, dan kondisi lokasi kerjaan itu supaya selalu terawat gitu ya, keadaannya bersih, aman, nyaman.
sehingga bisa meningkatkan produktivitas bekerja. Nah, kalau secara mendasar tujuannya adalah untuk kemanusiaan, jelas ya. Ada nilai ekonomi itu dari penerapan K3, juga ada nilai-nilai sosial juga di dalamnya, dan pada akhirnya dia harus dilindungi sama nilai-nilai hukum. Ruang lingkup K3 ini bisa dilihat dari kepraktisannya gitu ya, bahwa aturannya itu menjadi praktis apabila diterapkan. Lalu dari sisi occupational health gitu ya, terus juga dari sisi safety, dari sisi industrial hygiene, dan dari sisi ergonomi. Kalau dari segi praktis kita bisa lihat jangka pendeknya dengan kita menerapkan K3, sebenarnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan atau resiko-resiko itu sebenarnya bisa kita hindari begitu ya, seperti itu. Lalu kalau dari jangka panjang sebenarnya karena nggak ada kecelakaan, nggak ada bahaya yang terjadi, akhirnya produktivitas itu bisa bertahan begitu. Kalau kita lihat K3 dari occupational health ya, intinya adalah menghindari bagaimana supaya penyakit akibat kerja itu nggak muncul gitu. Terus bagaimana mengoptimalisasi kualitas kesehatan tenaga kerja di bidang pariwisata melalui kegiatan promosi kesehatan. Lalu memelihara keadaan kesehatan tenaga kerja itu untuk pada saat kondisi yang optimal. Juga mewujudkan sistem yang aman bagi tenaga kerja mulai dari input, proses, sampai output gitu ya. Menghindari adanya kerugian dan moral dan material akibat terjadinya kecelakaan. Lalu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kemungkinan resiko yang ada di tempat kerja. Tujuan K3 kalau dari sisi industrial hygiene itu kita bisa lihat bahwa kita menciptakan kondisi lingkungan kerja itu yang aman gitu ya, dan sebenarnya sehat, jauh dari resiko begitu. Lalu kita juga bisa mewujudkan interaksi gitu ya antar bidang di pariwisata dan operasional hotel itu dalam interaksi yang baik gitu. Jadi sehingga dia menimbulkan suatu interaksi sosial yang baik dalam menjaga kualitas kesehatan di kawasan wisata itu. Kalau dari sisi ergonomik gitu ya, dia bisa menghindari munculnya trauma yang berulang akibat dari misalnya posisi kerja yang tidak benar gitu, atau memaksakan keadaan fisik seseorang gitu ya. Terus menghindari juga kerugian akibat dari kecelakaan kerja ataupun kesalahan karena ketidakserasian antara pekerja dengan pekerjaannya, dan juga untuk meningkatkan hasil kerjanya. Sasaran K3 secara umum pertama adalah menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, untuk tujuannya untuk produktivitas tentunya. Lalu untuk menjaga supaya orang lain yang ada di lokasi kerja juga itu tidak berada dalam kondisi bahaya. Dan sasaran yang selanjutnya adalah berkaitan dengan bahan dan alat produksi, jadi berkaitan dengan sumber daya ya. Kalau secara khusus intinya dia supaya menghindari kecelakaan gitu ya. Terus untuk mengamankan peralatan-peralatan dan bahan dan alat produksi, juga mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, supaya semua orang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Fungsi dari keselamatan kerja ini sebenarnya pertama, dia harus bisa mengidentifikasi gitu ya, mengantisipasi dan mengevaluasi kondisi-kondisi yang sebenarnya beresiko gitu. Terus fungsi lain adalah gimana caranya bisa melakukan desain gitu ya untuk pengendalian bahaya misalnya gitu. Bagaimana pendekatannya, apakah itu dengan prosedur gitu ya, dengan peraturan gitu, atau dengan mengedukasi begitu. Jadi membuat desain pengendaliannya begitu. Juga menerapkan gitu dan melakukan pendokumentasian terhadap kejadian-kejadian gitu. Jadi setiap dengan menerapkan manajemen keselamatan kerja itu sebenarnya kita bisa tahu gitu apa yang menjadi kronologis permasalahannya seperti apa dan gimana kita seharusnya melakukannya dengan lebih baik. Ini juga akhirnya bisa mengukur dan memeriksa kembali gitu ya, efektif nggak sih programnya gitu ya, apakah memang harus diperbaiki atau memang sudah baik. Fungsi dari kesehatan kerja adalah melakukan pemantauan terhadap kesehatan karyawan gitu ya, mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap resiko yang mungkin timbul dari bahaya kesehatan di lingkungan kerja. Lalu memberikan saran terhadap
perencanaan, pengorganisasian, dan mungkin praktek kerja yang termasuk juga bagaimana melakukan desain tempat kerjanya misalnya gitu. Lalu memberikan saran juga untuk memberikan informasi, pelatihan, dan mengedukasi tentang misalnya kesehatan kerja dan bagaimana menggunakan alat pelindung diri gitu. Memantau kesehatan para pekerja jelas, terus supaya terlibat juga misalnya dalam proses rehabilitasi pekerja yang pernah mengalami sakit atau celaka, dan mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan atau tindakan darurat. Nah, kalau kita lihat K3 itu dari occupational health, maka sebenarnya yang dilihat adalah lebih kepada resiko-resiko bahaya kesehatan di tempat kerja gitu. Jadi bisa memberikan konsultansi gitu ya, nasihat kepada pengelola usaha gitu untuk membuat keputusan-keputusan yang bisa menghindari bahaya-bahaya di tempat kerja itu. Terus juga memberikan informasi, training dan edukasi gitu terhadap tentang occupational keselamatan kerja, safety dan hygiene, juga termasuk tentang ergonomik dan bagaimana menggunakan alat pelindung. Dan ini juga sama berkontribusi dalam rehabilitasi karyawan gitu ya, juga mengelola pertolongan pertama dan tindakan kedaruratan. Nah, kalau dari safety ini sebenarnya dilihatnya itu bahwa ada fungsi untuk mengantisipasi gitu, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi-kondisi yang berbahaya. Lalu juga bagaimana mengembangkan desain, pengawasan bahaya, metodenya seperti apa dan prosedur apa yang harus diterapkan. Lalu mengimplementasikan, mengelola dan juga memberikan masukan-masukan buat karyawan dan buat perusahaan gitu tentang program bagaimana kita bisa menghindari bahaya. Kita mengukur, terus kita juga mengaudit dan juga melakukan evaluasi ulang gitu ya untuk efektivitas program-program kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau dilihat dari industrial hygiene gitu ya, K3 itu harus melakukan antisipasi terhadap bahaya kesehatan di lingkungan kerja, terus menyadari potensi bahaya tersebut, dan melakukan evaluasi terhadap bahaya-bahaya itu sehingga bisa dihindari. Kalau fungsi K3 dari occupational health itu menciptakan desain lingkungan kerja yang sesuai dengan pekerja gitu, baik aspek fisiologis maupun aspek psikologisnya. Terus juga menciptakan keserasian hubungan antara pekerja dan pekerjaannya. Nah, ini adalah materi yang bisa diakses gitu ya. Saya juga menambahkan materi, kalau di sini ada modul gitu, ada beberapa modul yang saya pakai, itu memang menjadi bahan perkuliahan saya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, di file yang 10.2. Kalau ada pertanyaan itu bisa ke ilma.indrasri@upi.edu atau ke Instagram saya, atau kalau mau dengar cerita saya yang lain tentang pariwisata itu bisa juga ke Spotify saya, Pratiwisata. Terima kasih ya.